Galiradat dengan akhiran NPM 156. Di sini saya diberikan tugas untuk menjelaskan materi. Dan di sini materi yang saya akan jelaskan adalah tabel kebenaran yang sudah saya pelajari. Lanjut, ada tujuan. Tujuan ini untuk menjelaskan aturan tabel kebenaran pada setiap perangkai yang ada, yakni dan, atau, tidak, jika maka, dan, jika dan hanya jika. Menjelaskan aturan tabel kebenaran pada perangkai yang merupakan kebalikan dari perangkai dan, juga, atau, yakni tidak dan tidak atau, serta XOR. Lanjut, yang pertama di sini ada konjungsi. Simbol konjungsi dalam logika matematika adalah salah satu operator logika dasar yang digunakan untuk menghubungkan dua pernyataan atau proposisi dan menyatakan bahwa keduanya harus benar agar hasil keseluruhannya benar. Ini adalah contoh tabel dari konjungsi. Dan konjungsi ini sendiri itu dia mencari nilai true. Jika contohnya ini A itu sama dengan F, B sama dengan F, itu nilainya akan F. Dan jika A sama dengan F, B sama dengan T, maka hasilnya tetap false. Kalau maka A sama dengan T, B sama dengan T, itu hasilnya akan true. Karena di sini konjungsi itu dia mencari nilai true. Lanjut, di sini ada disjungsi. Disjungsi itu sendiri adalah salah satu operator logika dasar yang digunakan untuk menggabungkan dua pernyataan atau proposisi dan menyatakan bahwa minimal salah satu dari keduanya benar, maka keseluruhannya pernyataan juga benar. Dan ini adalah contoh tabel dari disjungsi. Disjungsi sendiri itu dia mencari nilai false. Dan jika A ini sama dengan F dan B ini sama dengan F, maka hasil nilainya adalah false. Ya, karena disjungsi sendiri kan mencari nilai false. Dan contoh kalau A sama dengan F, B sama dengan T, itu nilainya true dan tidak akan bisa. Oke, lanjut. Di sini ada negasi. Negasi sendiri itu adalah operasi logika yang digunakan untuk membalik nilai kebenaran suatu pernyataan proposisi. Jika suatu pernyataan benar, maka negasinya adalah salah dan sebaliknya. Ini adalah contoh tabel negasi. Jika di sini A adalah F, maka sebaliknya negasi A di sini adalah T, karena itu dia membalikkan. Seperti contohnya Budi pergi ke pasar, kebalikannya adalah Budi tidak pergi ke pasar. Oke, lanjut. Implikasi. Implikasi sendiri itu adalah hubungan logika antara dua pernyataan, di mana satu pernyataan menyebabkan atau mengimplikasikan pernyataan lain. Implikasi sering diartikan sebagai jika maka
Lanjut, hanya ada satu bernilai F, yakni jika A bernilai T dan B bernilai F, bukan sebaliknya. Pernyataan sisi kiri disebut antecedent, yang kanan disebut consequent. Jadi ini adalah contoh tabel dari implikasi. Implikasi sendiri dia mencari nilai true false. Dan contohnya di sini ada nilai A ini, maka nilai A itu sama dengan F dan B sama dengan F. Itu hasilnya adalah true. Dan jika nilai A ini sama dengan T, B sama dengan F, itu sama dengan false. Karena implikasi sendiri itu dia mencari nilai true false. Lanjut, sini ada ekuivalensi. Ekuivalensi itu adalah logika hubungan antara dua pernyataan proposisi yang menunjukkan bahwa keduanya selalu memiliki nilai kebenaran yang sama. Dalam semua kemungkinan, jika dua pernyataan selalu bernilai sama, benar atau salah pada saat yang sama, maka kita katakan keduanya ekuivalen secara logika. Dan ini adalah contoh tabel dari ekuivalensi. Ekuivalensi sendiri itu dia mencari nilai yang sama. Seperti ini contohnya, A ini sama dengan F, B sama dengan F. Jika keduanya sama, akan hasilnya T. Dan ini juga, jika maka A sama dengan F, B sama dengan T, itu nilainya akan false. Dan jika A sama dengan T, B sama dengan T ini, itu hasilnya true. Karena di sini ekuivalensi ini dia sendiri mencari nilai yang benar. Nilai yang sama maksudnya. Oke, lanjut. Not N. Not N sendiri itu jika diperhatikan hasilnya akan terlihat merupakan kebalikan dari A dan B. Oleh karena itu disebut tidak dan atau operator not N. Ini contoh tabel dari not N. Dan not N sendiri itu dia mencari nilai false karena kebalikan dari konjungsi. Kalau konjungsi itu sendiri mencari nilai true, kalau not N itu dia mencari nilai false. Ini contohnya jika A sama dengan F, B sama dengan F, itu nilainya true. Dan jika A sama dengan F, B sama dengan T, itu nilainya true. Dan jika A sama dengan T, B sama dengan T, maka hasilnya false. Karena not N sendiri dia mencari nilai false karena kebalikan dari konjungsi itu sendiri. Lanjut, di sini ada not or. Not or, jika kita perhatikan hasilnya akan terlihat merupakan kebalikan dari atau disjungsi. Oleh karena itu disebut tidak atau operator not or. Dan ini adalah contoh tabel dari not or. Dan not or sendiri itu adalah kebalikan dari disjungsi. Kalau disjungsi itu dia mencari nilai false
Dan di not or ini sendiri dia mencari nilai true atau kebalikannya dari disjungsi. Lanjut, jika A ini sama dengan F, B sama dengan F, itu nilainya true, karena not or sendiri itu dia mencari nilai true, kebalikan dari disjungsi. Lanjut, ada XOR atau SOR, adalah singkatan dari exclusive or, atau dalam bahasa Indonesia disebut atau eksklusif. XOR adalah operator logika yang menghasilkan benar atau true jika dan hanya jika salah satu dari dua pernyataan benar tetapi tidak keduanya. Jadi XOR hanya bernilai benar jika salah satunya benar dan satu lagi salah. Jika keduanya benar atau keduanya salah, maka hasilnya false. Jika diperhatikan, XOR tampak merupakan kebalikan dari ekuivalensi. Ini adalah contoh tabel dari XOR, dan ini adalah simbol dari XOR, yaitu bulat dan tanda plus di dalamnya. XOR sendiri itu dia mencari nilai true jika ekuivalensi mencari nilai true ketika di kolom A ini dia sama, berarti true kalau di ekuivalensi. Jika XOR itu sebaliknya, kalau XOR itu ketika A, maka ketika A sama dengan F, B sama dengan T, itu hasilnya true. Jika di sini di kolomnya ini sama, FF nih, dia akan mendapatkan hasil false karena kebalikan dari ekuivalensi. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Dan di sini saya akan melanjutkan membuat tabel kebenaran. Oke, lanjut. Di sini saya akan mengerjakan soal tabel kebenaran. Dan di sini saya itu dapat dua variabel. Dan jika kita mendapatkan dua variabel, maka kolom yang ada pada baris tabel kebenaran ini hanya memiliki 4 kolom. Dan langsung saja kita mengerjakannya. Jika kita mendapatkan soal seperti ini, yang kita harus mengerjakan duluan itu di pada bagian dalam kurung ini, A dan B. Sebelum itu kita harus menuliskan variabel-variabel yang ada pada soal itu sendiri. Di sini di bawah ini kita pertama itu ada variabel A dan B, dan juga ada negasi B karena di sini adalah variabel juga. Jadi kita menulis variabel B, negasi B di sini. Yang pertama itu di variabel A itu terdiri 4 kolom. Dan ini kolomnya, ini ada true, false, false. Dan di kolom variabel B itu adalah true, false, false. Dan di negasi B itu sendiri itu adalah kebalikan dari variabel B itu sendiri, yaitu false, true, false, true. Dan langsung saja kita mencari nilai dari
soal yang di dalam kurung A dan B. A dan B itu kan mencari nilai true. Maka kita akan melihat di variabel A dan B ini, itu kita mencari A itu di bagian kolom A itu harus terdapat T, dan kolom B itu harus terdapat T agar nilainya sama gini, agar pada saat nilainya sama otomatis di sini nilainya true. Nilainya true di sini. Dan jika kalau salah satunya nilai salah satu variabelnya false, maka tetap saja di sini false karena A dan B itu dia mencari nilai true. Lanjut di sini, ketika kita sudah mencari bagian yang di dalam kurungnya ini, sudah mendapatkan nilainya, maka kita memindahkan di sini untuk mencari nilai false, karena di sini menggunakan disjungsi, itu mencari nilai false. Oke, lanjut. Kita lanjut ke baris yang kelima ini. Di sini kita sudah menggabungkan yang di dalam kurung ini, A dan B digabung atau negasi B. Cara pencarian nilainya itu sendiri itu di baris ini kita akan mencari dengan negasi B. Maka kalau di sini ada disjungsi ini berarti kita mencari nilai false. Bagaimana kalau kita mencari nilai false itu? Kita melihat pada kolom-kolom yang ada pada dua baris ini. Pada kolom pertama dua baris ini itu adalah false dan true. Di sini akan terdapat nilai true. Karena di baris ini kan fokusnya untuk mencari nilai false dan harus sama. Pada baris kedua ini harus kolomnya nilainya sama. Jika tidak sama maka hasilnya di sini true. Nah, ini kalau nilai kolomnya sama false, maka di sini nilainya false. Itu saja penjelasan dari soal tabel kebenaran. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.